Halo sahabat Batak Indonesia, jumpa lagi dengan saya Boy Tomor Siahaan, host dari Batak Indonesia. Saudara, saat ini saya bersama dengan Insinyur Nicholas Naibaho MBA. Dia adalah pendiri dan pemilik dari sinarnews.tv. Kita akan sedikit berbincang-bincang dengan, saya biasanya memanggil Bang Nicholas atau Bang Niko ya. Saat ini kita akan bercakap-cakap bagaimana orang Batak mencintai budayanya. Dan kita mau coba melihat sejauh mana generasi muda Batak dapat lebih mencintai budaya Batak sebagai bagian dari kehidupan bangsa Batak di manapun berada. Selamat pagi Bang Nicholas. Selamat pagi. Menurut Abang gimana adat Batak ini? Khususnya dalam seremonial, pesta adat, atau pesta pernikahan, atau pesta yang lain-lain. Jadi baiklah, terima kasih. Batak atau bangsa Batak yang kita sebut sehari-hari salah satu yang mempunyai adat yang cukup unik dan luar biasa dan harus kita banggakan, kita lestarikan. Dahulu kala saya juga adalah pemuda, generasi muda. Tadi Bang Boy bertanya bagaimana sih tanggapan tentang harapan generasi muda. Adat Batak ini kok sepertinya ribet, panjang, makan waktu, dan kadang-kadang bagi generasi muda agak membingungkan. Jadi memang adat Batak itu terbagi dari beberapa periode. Dahulu, zaman si Raja Batak. Inilah awal mulanya ada adat Batak yang berada di zona pasokit kita. Timbul zaman Belanda, tentu ada reformasi. Sedikit, walaupun dasarnya sama. Timbul zaman Jepang, tambah reformasi. Timbul zaman Orde Baru, ya udah lama. Karena keadaan ada perubahan. Timbul Orde Baru, makin ada perubahan. Orde Baru kalau zaman dahulu, khusus Jabotabek, sama dengan daerah lain, ulus tidak dibatasi. Nah, di Jabotabek, ya memang daerah lain sudah mengikut, ulus dibatasi maksimal 17. Tujuannya supaya jangan ribet. Tapi sebenarnya penyebab ribet bukan hanya ulus. Ulus itu sebenarnya tidak penyebab ribet, asal diatur sistemnya. Selama ini kan karena tidak diatur, semua memberi kata sambutan karena memegang ulus. Nah itu maka oleh para penentua, tokoh-tokoh Batak disepakati beberapa waktu yang silam, ulus cukup maksimal 17, bahkan ada yang marga yang sudah 11. Itu ada baiknya, ada kurang baiknya. Seolah-olah kita membatasi berkembangnya ulus kita. Tapi oke, itu kesepakatan. Zaman Covid, ada zaman Covid, beda lagi zamannya. Nah, dengan alasan efisiensi, tidak boleh bertemu, tidak boleh bersalaman, ya, semua dipersingkat. Nah, ternyata ada baiknya, ada juga buruknya. Contohnya seperti tuduh-tuduh si Panganon. Kalau zaman dulu itu wajib ada. Zaman Covid ini dengan alasan tadi efisiensi itu, apakah masih perlu ini tuduh-tuduh si Panganon atau tidak? Nanti ini akan kita diskusikan bersama. Jadi tujuan kita bersama adalah 3E, ya kan? Esensial. Esensial itu artinya adanya jangan hilang. Efektif, ya kan? Bagaimana dia dengan yang sesimpel-simpelnya, baik waktu, baik biaya, dan lain-lain. Dan yang paling ini lagi adalah efisiensi. Kalau zaman Covid, karena kita ketakutan, bisa acara adat hanya 2 jam atau 3 jam. Kenapa? Zaman sekarang Covid sudah berlalu, kita akan kembali lagi Jabotabek bahkan bisa sampai 7 jam. Kalau di daerah bisa sampai 12 jam. Bisa sampai jam sebelum. Padahal bagi kita Raja Parhana, bagi kita orang tua, ini kita anggap hiburan. Oke, kita terima. Tapi bagi generasi muda yang telah berpikir harus bersaing dengan suku lain, harus bersaing dengan bangsa lain, bagaimana saya bisa bersaing sementara saya disarankan
untuk adik aktif di adat yang makan waktu lebih dari 7 jam. Mungkin kalau bisa kita ciptakan hanya 3 jam dengan cara bagaimana? Tetap kata sambutan boleh panjang, tapi diatur. Siapa yang berhak kata sambutan itu yang diatur. Jadi jangan seluruh yang hadir wajib kata sambutan. Contoh, kalau tulangnya kandung kata sambutan agak panjang, ya wajar. Orang tua pengantin kata sambutan agak panjang wajar. Tapi umumnya ini yang perlu diatur oleh kita bangsa Barat lewat pengumuman-pengumuman, lewat lembaga-lembaga atau apa saja. Itu nanti yang akan kita lakukan sehingga generasi muda tetap merasa tertarik dengan adat itu. Karena generasi zaman sekarang bukan seperti zaman kita dulu. Zaman istilahnya zaman semua serba menunggu. Zaman sekarang ini betul-betul sudah zaman super luar biasa. Hitungan detik berita dari kota Jakarta sudah sampai di mana-mana. Zaman dulu tidak bisa seperti itu. Jadi sementara suku lain juga generasi mudanya sudah berlomba untuk lebih sukses. Sementara kita menyarankan generasi muda tetap ingat dengan adat Batak. Tapi bagaimana dia mau ingat kalau dia sendiri pun sudah merasakan tidak nyaman. Tidak nyaman maksudnya kalau pesta Batak itu suhud biasanya akan menciptakan sesempurna mungkin. Ternyata ya Raja Parhata juga punya program sendiri. Protokol juga punya program sendiri. Jadi seolah-olah itu pesta jadi ribut. Jadi bukan menjadi hiburan bagi yang berpesta. Dan kita harus sadar kalau ada event pesta, yang berpesta itu terutama adalah si pengantin. Walaupun dia yang dipestakan. Yang kedua adalah orang tua pengantin dan abang beradik. Jadi karena saling menghormati para orang tua, memang itulah normatifnya. Menghormati protokol, menghormati pengurus pengumuman, akhirnya kadang-kadang kepentingan suhud jadi kita lupakan. Nah, jadi kita kadang-kadang ya memang ke depan kita harus belajar protokol, harus berjiwa seni, sehingga apa yang diinginkan oleh si pengantin kita bisa baca. Karena mereka sudah sewa musik yang bagus-bagus, fotografer yang bagus-bagus, konsumsi yang bagus-bagus, bahkan gedung yang kadang-kadang yang super mahal. Kadang-kadang orang berhajatan kalau dia resepsi dia sampai sewa itu MC yang kelas kakak. Itulah ingin pestanya baik. Sementara kita karena peraturan parhata wajib dari marga-marga itu oke. Tapi marilah kita sesama Raja Parhata jangan seolah-olah ini menjadi pesta saya pribadi. Jadi si pengantin kadang-kadang mau berfoto dengan pimpinannya, dimarahin cepat. Padahal dia merasa kok begini ya Batak ini. Bahkan zaman now karena anak-anak muda sudah bagus pekerjaannya, bahkan kadang-kadang pesta itu lebih banyak dari si anak muda ini. Bukan dia tidak menghargai orang tuanya, tapi Mak, saya punya uang. Ini uang saya. Ternyata uang ini hampir cukup untuk pesta ini. Tahu-tahu dia tidak merasa puas dengan perjalanan pestanya. Karena itu tadi, karena tidak tertata saat kapan protokolnya para anak berbicara, saat kapan protokolnya berburu berbicara, bagaimana ini efisiensinya persinabul atau penebuli para anak saat berburu sehingga enak didengar, sehingga suku lain pun mendengar, wah sungguh indah adat Batak ini, saling bersaut-sautan. Jadi kita selama ini masih saling berkejar-kejaran antara parhata dengan protokol dengan permusik, ya kan? Jadi permusik mau nyanyi, stop kata protokol, ya kan? Padahal hanya mau mengumumkan Jabar untuk ale-ale dari Sinar News. Habis itu diam. Nah, ini yang harus kita seragamkan. Sehingga waktu permusik yang sudah disewa oleh si pengantin lah kita anggap ya, atau orang tuanya, bisa bernyanyi 1-2 lagu, kapan memanggil Jabar. Nah, ini yang harus kita sepakati supaya protokol pun nyaman dan si pengantin hormat di seumur hidupnya, karena ini menjadi kenangan. Dia akan hormat dengan parhata seumur hidupnya. Dan dia jangan tidak ada merasa kecewa. Karena biar bagaimana dia pasti lebih mengutamakan karirnya daripada adat ini. Lah saya
direktur perusahaan kami datang ke sini, begitulah dibentak-bentak oleh panitia lah istilahnya ya. Siapa panitia ini? Ya mungkin termasuklah seperti saya yang aktif jadi Raja Perkata. Kadang-kadang kita silap karena ingin cepat, efisiensi, tapi kita sampai tidak menghargai apa yang dalam hati anak kita, si pengantin ini. Kok beginilah sampai pimpinanku disuruh stop, cepat, jangan buang waktu untuk foto. Ini harus diatur oleh kita semua. Apakah itu hanya diatur oleh lembaga? Bisa. Apakah diatur oleh kita ngumpul-ngumpul berapa pengumuman? Bisa. Itulah kira-kira. Jadi supaya ke depan generasi muda ini tetap merasa senang, ada adat Batak dan ada adatnya dia. Nah, karena selama ini di acara orang Batak, khususnya di Jabodetabek, kalau di daerah lain, di Medan, terpisah resepsi dengan adat Batak di tempat yang sama dengan biaya yang hampir sama. Nah, kalau kita Jabodetabek ini digabung antara resepsi dengan adat Batak. Jadi ini yang perlu kita, ada baiknya kita tidak salah kita mencontoh dari daerah lain kalau positif. Jadi si pengantin kalau uangnya hanya itu saja, dia resepsinya cukup hanya di tempat itu. Sementara dengan cara kita sekarang, mau sebesar apapun gedung itu, mau semewah apapun, tetap tidak bisa dia bertemu dengan teman-temannya resepsi dengan puas. Hanya cuma datang buru-buru salam, itu pun sudah dipanggil-panggil karena sudah akan menerima tumpah. Nah, jadi salah satu karena saya memang anak Medan, jadi saya tahu di Medan begitu. Sampai sekarang berbeda tempat resepsi dengan belum ada. Jadi sudah diatur, kapan dia resepsi, kapan dia belum ada. Di Jakarta itu bisa kita atur, bisa. Apakah kita ubah gedungnya? Tidak. Dengan gedung yang sama, biaya yang sama. Kalau di Medan memang tempat resepsi dengan adat langsung terpisah, langsung ada sekat. Di sini kan nyampur. Bisa saja nanti kita sepakati bersama-sama bangsa Batak yang ada di Jabodetabek. Apa jamnya diatur? Acara ada mulai jam 12 sampai jam 3. Jam setengah 4 sampai jam 5. Si pengantin dia mau berfoto dengan temannya, berfoto dengan atasannya, say hello, Mungkin saya rasa generasi muda ini yang betul, karena tidak semua kita orang Batak mampu atau mau untuk menciptakan resepsi lain waktu. Ada karena memang maaf karena menghemat biaya, ada memang karena dia nggak mau, ngapain lagi bikin resepsi lagi. Nah itu, jadi itulah salah satu bagaimana kita biar bisa mengefisiensikan. Mungkin hanya nggak usah banyak-banyak, 1, 2, 3 marga bersepakat, ya kita sama-sama dulu seperti ulus waktu 17 pro dan kontra. Ngapain orang mengatur-ngatur kita, ulus kita cuma 17? Lama-lama setelah mereka melihat memang ada dampak positifnya, walaupun jadi kita seolah-olah mengurangi perkembangan ulus, Jadi ternyata hampir mayoritas marga kalau Jabodetabek itu sudah mengikuti ulus maksimal 17. Sama juga dengan adat tadi. Dan kepada orang tua yang zaman now, memang zaman kita ini kita yang harus berubah. Karena di zaman anak kita mereka belum tentu sempat untuk membahas itu. Mereka harus berjuang. Bayangkan kita orang Batak dari sisi apapun dibandingkan suku lain, kita masih kalah. Nah, biarkan mereka ini berjuang bersaing untuk memperebutkan kursi kerajaan itu di Indonesia ini. Tapi dia tetap memahami adat itu kok. Tidak baik waktu, baik biaya. Kalau soal biaya kan ada dona baga, ada dona gelek. Bisa ada dengan biaya 5M, bisa ada hanya dengan biaya 20 juta. Yang paling penting dalam kasih, itu. Jadi mungkin generasi muda juga, dan yang paling terutama, karena saya banyak bergaul dengan opung-opung yang udah senior, yang sudah menikahkan semua anaknya. Nah, kita sering lupa, kita menghabiskan biaya hanya untuk pesta ini. Kita tidak memikirkan bagaimana kelanjutan dari si pengantin ini. Jadi anak-anak zaman now beda dengan zaman kita dulu. Kalau zaman kita dulu yang utama asal dulu punya tempat tinggal. Anak-anak zaman now sudah canggih. Udah sewa saja di apartemen A,
apartemen B, apartemen C. Salah? Tidak. Tapi kan sebagai bangsa Batak haruslah kita punya tempat kita. Kalau zaman dahulu namanya mopo. Di situlah kita tempat kita. Walaupun kita punya apartemen A, punya apartemen B, silahkan. Tapi kita harus punya base camp yang secara tumbi. Di situlah kita. Jadi orang tua yang harus bijak. Seandainya kita punya uang hanya 200 juta, ngapain kita habiskan 200 juta? Ya kita habiskan saja 150 juta. Yang 50 juta kita sepakati dengan anak, dengan mantu kita. Ini dari bapakmu uang sejumlah berapa? Tidak harus 50. Terserah kita nih. Bisa 1 M, bisa hanya 5 juta. Inilah amanah 5 juta. Inilah aku membayar DP rumah kalian. Inilah sanggup bapak. Tapi kita lihat dulu mereka yang memang sanggup untuk mencicil. Bagaimana Pak kita untuk menyiasati sosialisasi ini supaya mereka juga bisa anak generasi muda kan lebih senang kalau sosialisasi itu mereka mampu memahaminya sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Itulah memang tugasnya kita seperti tadi dari media Batak Indonesia ya, atau dari perkumpulan-perkumpulan lain, termasuk kita dari sinarnews.tv. Selama ini kita hanya membahas masalah umum, tapi kita sudah mempersembahkan diri untuk ikut mensosialisasikan tentang teknis-teknis adat Batak. Jadi memang kalau itu bisa kita ciptakan bersama. Tapi yang terutama memang karena pelaksanaan itu adalah karena ada di adat Batak, anak ini adalah yang dipestakan. Dan saya lihat senang tidak senang mereka ikuti kok proses itu. Memang yang perlu disosialisasikan adalah untuk pelakunya, maksudnya seperti musik, siapa yang main gitar, siapa main keyboard, siapa yang ini, bukan yang penonton. Jadi karena si pengantin ini termasuk adalah penonton, walaupun dia produsernya, walaupun biaya dari dia. Jadi terutama si ini pelakunya ini, maksud saya itu perkumpulan-perkumpulan, Raja Pandaburi, Raja Pakanata, yang mungkin nanti kita pelan-pelan akan kita bikin videonya, formatnya. Ada juga kadang-kadang orang seperti lagu, walaupun tidak enak, tapi karena sering ditayang-tayangkan lama-lama jadi enak. Ya, banyak lagu ya kan, sama juga dengan adat-adat ini. Memang kita sangat jarang itu kita tayangkan secara terus menerus dan yang diharapkan oleh semua orang. Karena itu untuk orang Batak itu, untuk adat pernikahan itu kan yang pertama adalah mereka berkenalan, cocok, lapor ke orang tua. Kalau zaman dahulu si pengantin wanita harus lapor ke amang gurunya, baru ke orang tua. Tapi zaman sekarang itu kan sudah nggak lagi. Walaupun nanti secara teori nanti seorang lapor sama gurunya. Kalau di daerah setelah lapor ke orang tuanya langsung ada acara lamaran, kan? Atau patuahatan. Kalau di daerah lain selain Jabodetabek ini, di patuahatan itu langsung lamaran, langsung membicarakan mahar harta sinamot. Tapi kalau di Jabodetabek enggak. Karena harta sinamot itu kan harus hadir tulangnya kandung. Kenapa di Jakarta itu tidak? Karena tahun 70-an masih sulit menghadirkan tulang kita kandung. Kita hanya di sini, tulang kita masih di Bono Masukin. Dulu masih hanya tampomas. Itu pun kadang-kadang mogok-mogok. Tampomas 1 tampomas 1. Jadi terpaksa tulangnya ulang pesta marok. Jadi kita sekarang berbisik-bisik saja dulu. Tapi keterusan sampai sekarang berbisik-bisik. Judulnya berbisik-bisik tapi nyatanya pakai mic. Mengundang 100 orang contohnya kan. Kan gitu. Dan lamaran itu seolah-olah sudah dilaksanakan. Padahal belum lamaran, masih hanya menyampaikan kata-kata. Ya kan? Masih hanya menyampaikan disebut dengan batu hata. Itu sudah lamaran tapi belum resmi. Karena kalau di daerah lain, di Medan atau di mana lah ya, atau di Bandung pun kita dekat, mereka itu langsung menyerahkan mahar atau sinamot. Kalau di Jabodetabek agak berbohong, seolah-olah belum diserahkan
Padahal dia bilang sudah ditransfer. Iya dong. Iya. Sudah ditransfer 90%. Iya. Di sini aja kita sudah bohong. Memulai ada pernikahan dengan mulai berbohong, bagus enggak? Iya. Ya bagus kalau kita sepakati ya, sama-sama maklum lah. Iya. Tapi maksud saya, kenapa lagi harus berbohong? Karena 90% sekarang orang di Jakarta ini rata-rata tulangnya sudah ada di sini. Enggak pun yang kandung banget, minimal yang satu opung asal sudah satu bahasa. Nanti hari-hari yang tulang kandung yang masih tinggal di Bonaparte Sawit atau di Papua, datang. Dahulu memang contoh kami Nebaho tahun 60 70-an memang masih jarang di sini Nebaho. Jadi kalau mau nyari misalnya tulangnya Nebaho, ya memang susah. Ya masih di kampung termasuk, jadi itu disepakati lah. Jadi kenapa? Ini adalah hal yang sangat prinsip. Apabila anak kita sudah dilamar dan disampaikan Patu Jolo Sinamon, kan aturnya bahwa sudah dilamar, kita sudah pegang kayak di daerah lain, berarti kan sudah resmi. Ya, sudah resmi dilamar, tapi belum menikah. Tinggal nanti kita berpestanya hari H. Dan bagusnya lah dilamar dulu lah baru diberkati. Jangan diberkati dulu baru dibahas tentang lamaran. Kan itu kan kalau kita di gedung, kalian bahasa Bataknya berkumpul kita hadisun kalau Batak, berkumpul kita orang Batak. Dia malah karena dia mau nona dia mengatakan artinya apalah tujuannya. Padahal kita sudah tahu semua, sudah tahu. Bahkan tadi pagi sudah diberkati. Ya kalau menurut saya, apa bedanya Bang Boy diberkati dari pagi dengan tahun lalu? Sama. Tapi kita kalau bilang yang tahun lalu itu seolah tahun lalu mengendua. Nah itu. Jadi apakah itu sempurna? Di Batak kan ada ayat godam, ayat laut. Dosin roha sebenarnya saud. Ya pada zamannya itu, tapi sudah saatnya kita memperbaiki ke depan. Karena khusus Jawa Tabek rata-rata kok kita sudah punya tulangnya sepengantin ada. Bahkan kadang-kadang waktu acara martukul tulangnya itu diundang kok. Rata-rata itu diundang kok. Tapi dia tidak kita manfaatkan untuk langsung orang sinamon. Dampaknya kalau itu sudah kita laksanakan, ulun unjuk bisa kurang 1 jam. Efisien tadi kan efektif itu kan 1 jam ini kan sudah kita tidak diubur-ubur lagi 1 jam. Mungkin si Naposo sudah makin peluang, ya kita kasih peluang lah kapan foto kapan ini. Dan yang paling lucu lagi, yang paling lucu lagi, biasanya kalau orang mau pesta suhut dengan pergedung dengan ini kan ada JR-nya. Sementara kami yang Raja Parata ini kan nggak ikut JR. Bayangkan mereka sudah JR mungkin 2 kali atau sekali, kita Raja Parata nggak ikut JR. Jadi apa yang sudah disepakati tidak nyambung. Kita kan yang sana minta lagu Arbab, yang ini minta lagu Jamila. Contoh. Jadi itu. Jadi ya mudah-mudahan nanti ya itu kita bikin dalam bentuk video kecil-kecilan tahapan adat Batak itu yang baiknya, yang baiknya lah saran, kan? Kita tidak punya hak untuk memaksa orang. Dulu saya ikut di LBB, ya mau dibikin pun surat rangkap 100, itu kan tergantung ke umat masing-masing. Batak Center juga ada, kumpul yang lain juga ada. Mau bikin rangkap surat supaya nggak bisa, itu tergantung. Kalau si Pumuan itu merasa nyaman dan cocok, ya mungkin akan dilaksanakan. Dan itu, dan kita orang Batak ini kan sudah itu anak raja. Kenapa mereka bikin peraturan itu? Ya, pasti itu. Kan? Tapi Allah bisa karena biasa. Sama kita orang Indonesia. Kenapa kita makan nasi? Karena memang dari kecil sudah dikasih makan nasi terus. Coba kita dari kecil dibiasakan seperti orang Eropa. Makan ini, protein, ini begini. Kalau kita kan nasi aja lebih gampang. Jadi generasi muda jangan kita paksa aktif dia, jangan mengetahui ya kan? Mengetahui saya sarankan. Kalau mau melaksanakan adat, apalagi secara full, terkecuali kalau yang berpesta kita sendiri, itu kita wajib siapkan waktu cuti. Tapi kalau pesta umum ya cukup mengetahui,
bahwa saya marga ini, ibu saya marga ini, opung saya marga ini, ibunya marga ini, itu cukup saya ketahui. Ayo generasi muda berkarir, karena adat pun ujung-ujungnya butuh napas. Nah, itu. Umur hanya satu kali. Persiapkan masa depanmu, tapi tetap pelajari adat. Ini kan? Tidak harus semua jadi raja pakai kata. Tidak harus semua. Tidak harus semua menjadi MC. Tidak harus semua. Tidak perlu berebut. Tidak harus semua punya kesempatan jadi menteri. Jangan kita tidak semua berkesempatan jadi dewan. Ayo ambil talentamu dan berjayalah di bidangmu. Kalau kita memang jadi MC, jadilah MC kelas kakap. Kalau kita mau jadi MC di adat, jangan berharapkan menjadi kelas kakap dalam duniawi. Kalau berbicara kasih, ya silahkan. Karena tidak ada tarifnya MC belum ada, tidak ada. Tapi kalau kita berbicara kasih, silahkan. Jadi generasi muda, saya juga tanamkan itu ke anak saya, terutama anak laki-laki. Ya kan? Ciptakan dirimu profesional di bidangmu. Kalau profesional, ya kan? Bukan kita yang cari uang. Uang yang cari kita. Karena kita profesional. Money works for me. Ya, lalu sisihkanlah uang itu untuk membantu. Bagaimana biar adat Batak ini tetap lestari. Karena tidak boleh hanya modal kata-kata. Tidak cukup hanya modal membaca buku. Karena ini butuh. Seperti sekarang ya, kita butuh mendukung apapun. Jadi memang sudah saatnya generasi muda 10 tahun lagi menggantikan kita ini. Dan dia harus sudah siap mempersiapkan diri sekarang untuk menjadi dengan tidak mengganggu hidupnya, dia bisa membantu siapapun. Itu yang berbagi. Terima kasih Bang Nicholas sudah panjang lebar menjelaskan soal bagaimana strategi semacam sosialisasi itu. Mungkin ke depan Batak Indonesia dengan Sinar News TV bisa kerjasama Sangat bisa. Saudara-saudara pemirsa dari Batak Indonesia, kita ke depan nanti akan mencoba untuk membuat semacam model sosialisasi adat Batak sehingga generasi muda Maposo Batak yang berencana ingin melangsungkan misalnya pernikahan dan lain-lain bisa nanti mengintiplah entah itu di YouTube atau di website yang sudah kami sosialisasikan, dan generasi muda sekarang bisa menyesuaikan dengan situasi zaman sekarang dalam melaksanakan suatu pesta adat Batak sehingga tidak menghabiskan waktu, tidak terlalu banyak biaya yang terbuang, dan juga dapat menyenangkan semua yang hadir, tidak hanya sebagai pengantinnya yang sukacita, tetapi juga orang yang melaksanakan adat dan juga tamu yang datang untuk ke pesta itu merasakan sukacita bersama. Itulah namanya pesta bersama-sama. Dari saya, Boy Tonggor Siahaan, host dari Batak Indonesia, mengucapkan terima kasih atas menyaksikan video yang kami buat ini, dan jangan lupa saudara-saudara subscribe dan centang loncengnya supaya bisa ada pemberitahuan, konfirmasi atau notifikasi dari yang di YouTube Anda ataupun di media sosial Anda lainnya. Dari saya, sampai jumpa. Horas, 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 jua-jua, jua-jua.